Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas kreativitas dan inovasi bisnis. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari materi terkait mengelola kreativitas. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari terkait manajemen kreativitas dan inovasi. Kemudian ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait cara mengelola sebuah kreativitas, karena suatu kreativitas itu harus dikelola agar inovasi itu bisa terus tumbuh, karena inovasi itu berawal dari adanya kreativitas. Mengelola kreativitas dalam bisnis itu sendiri memerlukan alat, di mana alat untuk mengelola kreativitas dengan lebih optimal itu melalui 8 cara. Yang pertama, mengenali sumber kreativitas. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kita memperoleh kreativitas itu berasal dari mana. Kemudian yang kedua adalah pimpinan hendaknya bisa merangsang ide-ide kreatif. Jadi di dalam suatu organisasi itu diperlukan pemimpin yang bisa merangsang ide-ide kreatif daripada karyawannya, agar ide kreatif itu bisa terus muncul dan terciptalah sebuah kreativitas. Kemudian yang ketiga, memberikan fasilitas dan lingkungan yang mendorong kreativitas, karena manusia itu untuk bisa menghasilkan ide-ide kreatif harus didukung melalui fasilitas dan lingkungan yang mendukung juga untuk menciptakan kreativitas. Kemudian yang keempat adalah adanya gugus brainstorming dan focus group. Jadi tujuannya adalah bagaimana suatu kelompok itu tujuannya adalah fokus untuk menciptakan ide-ide baru, untuk bisa menciptakan kreativitas, dan perlu adanya grup yang fokus untuk menciptakan ide-ide tersebut agar kelompok tersebut bisa menjadi yang namanya pionir, seperti itu. Biasanya di dalam suatu organisasi disebut dengan bagian research and development. Kemudian yang kelima adalah pimpinan dapat bergabung dalam diskusi dalam proses penggalian ide. Kemudian yang keenam, menjadikan proses kreativitas dan inovasi sebagai standar umum. Hari ini akan menjadi suatu budaya di dalam organisasi agar kreativitas itu selalu terus muncul di dalam satu organisasi sehingga perusahaan tersebut bisa terus sustain. Kemudian yang ketujuh, produk unggulan adalah produk yang menang di pasar. Jadi itu tujuan dengan adanya salah satu cara mengelola kreativitas adalah menjadikan produk unggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu menjadi produk yang selalu menang di pasaran. Kemudian yang 8 adalah adanya reward bagi ide inovasi yang sukses. Jadi bagi para karyawan yang memiliki ide inovasi yang bagus dan itu bisa membuat perusahaan lebih efisien, lebih efektif, dan tujuannya tercapai, maka perlu adanya reward bagi karyawan tersebut. Kemudian cara membangun kreativitas kelompok. Jadi untuk group discussion atau group fokus tadi, agar kreativitasnya itu bisa terus berjalan, itu ada 6 cara. Yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang merangsang kreativitas. Bisa menggunakan reward and punishment, bisa menggunakan hal-hal yang diberikan fasilitas seperti itu. Kemudian yang kedua, karyawan diberikan otonomi dan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Hal ini dikarenakan seorang karyawan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana dalam suatu kelompok biasanya mereka memiliki suatu hal kebiasaan yang berbeda daripada kelompok yang lain, yang misal kelompok pada umumnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5, sedangkan untuk kelompok kreatif yang menciptakan ide kreatif ini biasanya jadwal kerjanya bisa lebih fleksibel, entah nanti bisa dari pagi sampai siang atau siang sampai malam, seperti itu. Jadi diberikan otonomi. Kemudian setiap orang diberikan waktu istirahat yang cukup, karena bagi karyawan yang dia memiliki istirahat yang cukup tentunya bisa lebih
mudah untuk memunculkan ide-ide baru yang merangsang kreativitas. Kemudian yang keempat, membangun tim atau kelompok yang beragam. Hal ini dikarenakan apabila anggota tim kelompok yang lebih beragam itu tentunya nanti akan menciptakan ide-ide yang lebih beragam pula. Kemudian yang kelima, berpikir ulang sebelum mengadakan rapat. Karena apabila rapat itu diadakan tidak melihat tingkat kesibukan karyawan, maka dimungkinkan jadwal-jadwal yang sudah dirancang oleh karyawan untuk menciptakan ide-ide tersebut harus terhalang dengan adanya rapat yang diadakan oleh pimpinan ataupun atasan seperti itu. Kemudian yang keenam, merangkul kegagalan. Jadi yang perlu dipahami salah satunya adalah suatu kelompok itu harus bisa menerima suatu kegagalan yang dialami, dan dari kegagalan tersebut harus bisa diambil suatu hal pembelajaran yang gunanya untuk memperbaiki agar kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menghambat kreativitas dalam bisnis. Yang pertama adalah tujuannya tidak terarah. Tentunya kalau misal suatu bisnis tidak memiliki tujuan yang fokus, yang terarah, tentunya dia akan mengalami yang namanya suatu hal yang bingung. Mereka harus melakukan apa karena tidak ada tujuan yang terarah. Yang kedua, takut akan kegagalan. Padahal suatu bisnis itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti, di mana suatu bisnis itu bisa gagal, bisa berhasil. Artinya dalam menjalankan suatu bisnis itu diperlukan orang-orang yang berani mengambil resiko, termasuk resiko kegagalan. Jadi apabila ada seorang pemimpin ataupun seorang pengusaha yang takut akan kegagalan, maka itu bisa menghambat kreativitasnya karena dia fokusnya saya takut gagalnya, jadi saya nggak mau ambil resiko. Ya sudah, dia nggak akan berani untuk menciptakan kreativitas dan menerapkan kreativitas itu menjadi suatu inovasi. Yang ketiga, takut terhadap kritik. Seorang pemimpin atau suatu bisnis yang takut terhadap kritik, tentu dia akan stay di tempat dan tidak akan memunculkan ide-ide kreatif karena dia akan berada di zona nyamannya untuk menghindari kritik dari lingkungan sekitar. Kemudian homeostatis adalah bisnis yang dia pengennya pekerjaannya atau bisnisnya itu udah stagnan di situ aja. Dia tidak mau tingkat keuntungannya lebih lebih baik lagi, sehingga dia lebih suka sistem kerja yang itu aja gitu kan, karena dia nggak mau kalau misal sistem kerjanya diubah, karena menurut dia kalau misal sistem kerja diubah maka dia akan kehilangan hal-hal yang menurut dia bisa membuat nyaman. Hal tersebut bisa menghambat kreativitas karena orang-orang yang tidak mau dengan hal yang baru tentunya dia akan stagnan berada di satu tempat yang sama dan dia akan tertinggal dengan orang-orang yang pemikirannya jauh maju ke depan. Kemudian berpikir pasif. Berpikir pasif di sini adalah apabila seorang karyawan ataupun pemimpin yang dia tidak aktif dalam berpikir, artinya dia ya sudah yang penting nyaman, dia tidak mau berpikir, ibarat dia ya sudah disuruh ya jalan, nggak disuruh ya sudah, seperti itu dia berpikirnya pasif, tidak mau berpikir aktif, tidak mau kreatif. Tentunya dia akan menghambat ide-ide yang bisa dimunculkan seperti itu. Kemudian yang keenam, berpikir rasional dan menjustifikasi. Di sini bisa terjadi apabila ada karyawan ataupun pemimpin yang misalnya dia merasa gagal, terus dia menganggap oh ya sudah, gagal ini adalah hal yang biasa, ya sudah, dan dia menjustifikasi karena itu hal yang biasa, jadi dia tidak mau mengambil pembelajaran dari suatu kegagalan tersebut, sehingga itu bisa menghambat karena dari kegagalan yang dialami dia tidak mau belajar untuk memperbaikinya, sehingga kegagalan yang dialami bisa jadi terulang kembali. Kemudian di sini adalah membangun SDM yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang pertama itu perkembangan teknologi menuntut adanya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Mengingat dengan adanya teknologi ini manusia yang ada di seluruh dunia diminta untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut dengan tujuan
agar bisa berdaya saing. Karena dengan adanya teknologi itu diharapkannya SDM ini bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide baru dan berdaya saing dengan para bisnis yang lain. Kemudian manusia yang memegang peran besar dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah mereka yang bisa menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga mampu menjadi ujung tombak dari pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Jadi, perkembangan teknologi semaju apapun apabila tidak dibarengi dengan adanya SDM yang kreatif dan inovatif, maka akan menjadi hal yang percuma. Kenapa? Karena SDM akan selalu menjadi sesuatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana SDM ini harus diciptakan SDM yang paling unggul agar dia bisa berdaya saing paling unggul juga. Apabila suatu perusahaan atau suatu bisnis memiliki SDM yang rendah, maka untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi pun akan susah, dan tentunya untuk bisa berdaya saing pun akan susah juga atau bahkan mengalami kegagalan. Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional. Sehingga untuk bisa membangun SDM yang kreatif ini, kita sebagai seorang pebisnis itu harus bisa mencari atau menjaring karyawan-karyawan yang memiliki kriteria atau ciri-ciri tersebut. Dia suka tantangan, punya banyak ide, selalu mau coba hal yang baru, punya jiwa profesionalitas. Kemudian yang terakhir adalah pribadi yang kreatif dan inovatif akan mendorong pada peningkatan produktivitas, karena balik lagi dia suka tantangan, dia pengen suatu hal yang baru, sehingga dari kekepoannya tersebut pasti dia akan bisa meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.